dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ibu-ibu, bapak, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat Allah. Pagi kini kita diberikan oleh Allah keizinan untuk membahas masih cerita tentang Nabi Musa alaihissalam, yaitu babnya Fir'aun ditenggelamkan dalam laut. Ibu-ibu dan bapak jemaah yang dirahmati Allah, kisah Nabi Musa di dalam Al-Quran itu lebih dari 20 surat. Jadi untuk memahami kisah Nabi Musa itu memang banyak ayat-ayat yang harus kita baca, sehingga kita nampak bagaimana keimanan kita akan bertambah dengan mempelajari kisah Nabi Musa. Kini kita coba membahas surah Asy-Syu'ara, surah nan ke-26 di ayat nan ke-52. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Setelah Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, namun Fir'aun makin lama makin sombong, makin lama makin tidak mengindahkan dakwah Nabi Musa. Sementara misi pertama yang diemban oleh Nabi Musa adalah membebaskan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Karena Allah menyuruh Nabi Musa mendatangi Fir'aun yang pertama untuk membawa Bani Israel pulang ke Palestina. Yang kedua, mengingatkan Fir'aun karena dia tagha, yaitu karena dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan, kami perintahkan kepada Musa an asri, untuk melakukan perjalanan di malam hari, bi ibadi, dengan membawa Bani Israel, innakum muttaba'un, sesungguhnya kamu akan diikuti. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, dari surah Asy-Syu'ara ayat 6 ke-52, yang pertama di situ dijelaskan Nabi Musa disuruh untuk meninggalkan Mesir malam hari. Asri kata-katanya Isra. Bani Israel itu berasal dari kata-kata Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub yang suka berjalan malam hari. Maka disebutlah dia dengan Israel. Sedangkan anak-anaknya yang 12, cucu-cucunya disebut dengan nama Bani Israel. Maka Bani Israel itu disuruh berjalan malam hari meninggalkan negara Mesir menuju ke Palestina, dipimpin oleh Nabi Musa. Di situ dijelaskan bi ibadi. Dalam tafsir Qurtubi jilid yang ke-13, di situ dijelaskan kenapa disebut bi ibadi, karena oleh Qurtubi dijelaskan amarallahu Musa ayyakhraja Bani Israel lailan wasammahum ibadi li'annahum amanu bi Musa. Dijelaskan oleh Qurtubi, Allah memerintahkan Nabi Musa meninggalkan Mesir malam hari bersama hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku? Yaitu orang Israel. Kenapa disebut hamba Allah?
Karena dia beriman kepada Allah melalui dakwah Nabi Musa. Dia yang berhak menyandang nama Allah, hamba Allah itu, kata Qurtubi, adalah orang yang beriman kepada Allah. Itu baru berhak menyandang nama, yaitu hamba Allah. Kemudian di dalam wahyu itu ada yang disangkutkan, innakum muttabaun, sesungguhnya kamu akan diikuti. Nabi Musa berangkat malam hari, Fir'aun belum tahu, maka Allah mengikuti. Nanti Fir'aun itu akan menyusul, akan mengejarmu. Apa di sini yang kita imani, ibu dan bapak? Yaitu Allah memberikan informasi yang akan terjadi. Maka di dalam ayat ini kita lihat nanti sebentar lagi atau besok pagi Nabi Musa diikuti, sementara informasinya datang sebelum peristiwa terjadi. Maka informasi-informasi yang hari ini belum terjadi, kita baca dalam Al-Quran itu sudah diberitahu oleh Allah. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Al-Quran, kita yakin peristiwa itu akan terjadi menurut apa adanya. Di membaca Al-Quran itu menyebabkan apa? Orang sangat yakin kepada kalam Allah. Apa salah satunya? Nabi Musa berangkat malam hari, kata Allah, kamu akan disusul, kamu akan diikuti oleh Firaun. Padahal malam itu Firaun belum mengikuti. Mungkin besoknya, maka besoknya itu sudah diberitakan Allah sebelum Nabi Musa berangkat. Maka seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan informasi masa datang, sebagai seorang mukmin harus meyakini informasi itu memang akan terjadi sesuai dengan perkataan Allah itu. Ibu bapak yang Allah, ini di ayat yang ke-52. Apa kata Allah di ayat yang ke-53? Fa'arsil fir'auna fil madaini hasyirin. Nah, baru Fir'aun mengumpulkan orang-orangnya, tentara-tentaranya ke seluruh kota. Kota di Mesir saat itu dalam tafsir kita baca tidak banyak, sekitar 102 kota cuma. Ini terjadi perlakuan yang tidak seimbang, yang akan dikejar Nabi Musa dan Bani Israel yang sudah tua-tua, yang mengejar Fir'aun dengan tentara lengkap dari 102 kota. Ini ada apa sebenarnya? Jadi bukan hanya sekedar Fir'aun yang mengejar, tapi dikejar dengan senjata lengkap dan Fir'aun berbaju besi. Ibu bapak jaminatullah, maka otomatis terjadi sesuatu apa yang kita lihat, yaitu Fir'aun itu memang tidak suka kepada Musa, walaupun Nabi Musa itu hanya ingin keluar. Ibu bapak jaminatullah. Kemudian di ayat selanjutnya dijelaskan, inna haula'i la syirzimatun qalilun. Fir'aun berkata semuanya mereka Bani Israel itu benar-benar golongan kecil. Kata lidah, kata hati apa? Oh, ini orang berbahaya. Jadi orang kalau tidak beriman, antara lidahnya dan hatinya berbeda. Lidahnya mengatakan ini enteng, ini murah, ini kecil. Tapi kalau kecil, kenapa kok dari 102 kota tentara dikumpul?
Di lain pihak, kena kata-kata lasir di matul itu dalam mufassirin, dalam tafsir kita baca apa? Ini untuk memanas-manasi. Bahasa awaknya masa pajakete melawan kawak padiaja, mari kita hancurkan. Akhirnya yang akan menghantam tadi bersemangat gitu. Tapi kalau dikatakan Musa itu terlalu kuat, orang takut. Supaya orang tak takut apa? Dikatakan bahasa Musa itu adalah golongan kecil. Ibu bapak jamaah, ini kata si Fir'aun. Kemudian kita tidak tahu berita seperti apa peristiwanya kalau kita tidak tahu dari Al-Quran. Kita tidak hidup di zaman itu. Ini terjadi 13 abad sebelum Masehi. Tambah sekarang 21 abad. Peristiwa ini terjadi 34 abad yang lalu. Tapi ketika kita baca ini hari ini seakan-akan terjadi kemarin. Nah, ini hebatnya Al-Quran itu. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu tidak up to date, tidak yang sifatnya modern, berarti orang tidak memahami Al-Quran. Ini terjadi sekitar tahun 1336 sampai 1324 before Christ atau BC, atau dalam bahasa Indonesia sebelum Masehi, SM. Di Nabi Musa itu hidup sekitar 13 abad menjelang kelahiran Nabi Isa. Di awal Masehi. Dan Nabi Muhammad diangkat yaitu sekitar 6 abad setelah kelahiran Nabi Isa. Jadi berita itu diterima oleh Nabi Muhammad 20 abad sebelum dia menjadi Nabi. Tapi berita itu kita baca hari ini dalam Al-Quran seakan-akan terjadi hari ini. Ibu bapak jemaah Allah, kemudian dijelaskan oleh Allah kenapa kok benar-benar marah. Di sini dijelaskan wa innahum lana laghaizun. Sesungguhnya mereka itu, siapa mereka itu, yaitu Bani Israel itu terhadap kami laghaizun. Apa laghaizun? Wa innahum yaf'aluna aflan taghizuna wa tadhiqu wa tudayyiqu sudurana. Pak Fir'aun yang paling dihormati oleh rakyatnya. Ba'a apa kok sa'aba ambisi tu bana mengajar Musa dan Bani Israel. Ini kira-kira pertanyaan kita curahkan. Iyo anotu laghaizun. Laghaizun perbuatannya tu indah lama dalam perasaan kami. Parangai Musa dan Bani Israel tu membuat dado kami sampi. Itu nalaga itu. Kira-kira balik ruginya apa dengan adonyo Bani Israel, apa lapen ndak do? Kalau ndak do baku apa kerja? Ayo ndak suku saya. Ndak suku saja. Atau memang apa terlalu percaya dengan mimpi bahwa ada api dari Baitul Maqdis yang membakar Mesir. Jadi di sini Ibu dan Bapak jemaah Allah, bahwa apa benar yang menjadikan Fir'aun itu sangat benci kepada Nabi Musa dan Bani Israel, bahkan ingin dibunuh dan sudah dibunuh berapa banyak. Karena apa? Dia menganggap Bani Israel itu laghaizun. Perbuatan Bani Israel itu kata si Fir'aun lagha. Perbuatannya kata si Fir'aun menyesakkan dada, menyempitkan dada, membuat muak. Ternyata Musa tidak ada apa-apanya, tidak ada merugikan, tidak ada membuat masalah besar. Nah, Ibu Bapak jemaah Allah, kemudian apa
inna la jami'un hazirun. Karena Musa dan Bani Israel itu membuat laghaizun, maka kami sabana-bana mengumpulkan golongan kami untuk berjaga-jaga. Jadi Nabi Musa barangke malam hari tujuh tiba berita ke istana Fir'aun. Malam hari tujuh tiba perintah Fir'aun, berjalan ke seluruh kota Mesir, kumpulkan tentara. Pertanyaan ibu dan bapak, ini yang harus kita lihat nanti, yaitu dijelaskan di dalam ini, kira-kira mengapa orang-orang itu mau membantu Fir'aun mengejar Nabi Musa? Kan datang perintah dari Fir'aun, kita mengejar Nabi Musa, kita tangkap Musa dan Bani Israel, kita bunuh. Itu rencana. Apa yang akan terjadi nanti? Yang akan menangkap dan akan membunuh mati. Apa di sini yang kita ambil? Mungkin saja kita berencana untuk merusak orang lain, pada rencana itu akan kembali kepada kita. Jadi di dalam surat Fatir, kita baca nanti Ibu dan Bapak, Allah mengingatkan kepada kita orang-orang yang sombong. Di situ dijelaskan istikbaran fil ardi wa makrus syai'. Ada orang-orang yang sombong di permukaan bumi ini, dia melakukan makar, dia melakukan rencana-rencana jahat. Apa kata Allah? Wala yahiqul makru syai' illa bi ahli. Maka tidak akan terjadi rencana buruk itu kecuali kembali kepada yang berencana. Yang berencana Fir'aun dan tentaranya untuk membunuh Nabi Musa. Yang akan terjadi, Fir'aun dan tentaranya akan mati. Fir'aun dan Nabi Musa akan selamat. Di lain pihak, tentara-tentara itu, malak-malak itu berkumpul untuk apa? Karena dia menunggu, menjemput matinya. Kadang-kadang awak berencana tidak tahu sebentar lagi kematian di hadapan kita. Nyawa rasanya umur kepanjang, rupanya malaikat lah daki-daki. Hati-hati, jangan kita menganggap kita pulang keluar dari rumah kita kapai ke pasar di hari pakan bisu, kita kapai ke padang di adu hajatan. Jangan kita sangka itu kita akan sampai di tujuan. Mana tahu di tengah jalan ada malaikat menunggu. Yakinlah itu. Di awak kan rasul-rasulnya pai ke pasar kini, pai manggale kini, pai ke parak kini, pai ke kantua kini. Apakah ada jaminan untuk kembali? Tidak. Kenapa? Karena Fir'aun dan tentaranya berencana mengejar Nabi Musa dan kaumnya, ditangkap, dibawa ke Mesir lagi, dihukum mati. Itu rencananya. Tapi yang terjadi apa? Fir'aun dan tentara tadi mati di Laut Merah. Di setiap kita keluar, yakinlah itu kita menuju kematian. Setiap kita duduk, kita menunggu kematian. Setiap kita berjalan menuju kematian. Ini yang harus ada di pikiran seorang mukmin itu. Kalau itu yang sudah ada, maka rencana-rencana buruk, hal-hal yang perlu kita kerjakan, kita tidak undur-undur. Rencana buruk kita akan buang. Amalan-amalan yang sempat kita kerjakan, kita akan kerjakan sebaiknya. Jadi kita tadaburi ayat ini. Fir'aun dan tentaranya berencana menangkap dan membunuh Nabi Musa dan Bani Israel.
Ternyata Allah juga punya rencana Fir'aun dan tentaranya menuju kematian. Seperti itulah ajal itu. Ketika qada itu datang, kadar Allah itu datang, kata Nabi Muhammad, mata bisa buta. Biasanya kalau kamu nyubarang labuh, mancaliak kiri kanan. Tapi kalau memang kadar kita kadilan ta'oto lupo mancaliak. Biasanya kalau kabajalan hati-hati bana. Tapi ketika kadar Allah kalupo tak tahu bahasa itu jalan licin. Seperti itulah. Nah ibu. Nah apa lagi kata Allah? Fa'akhrajnahum min jannati wa uyun. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air. Maksudnya Fir'aun membangun istana megah, dilengkapi dengan taman-taman indah, dilengkapi dengan air mancur. Pertanyaan, andai kata Fir'aun itu tidak benci ke Nabi Musa, nikmatilah itu. Nikmatilah itu. Tapi kadang-kadang kita lupa menikmati nikmat Allah karena hasungan nafsu. Ini yang terjadi. Lahsasanang tu, itu maksudnya. Kok nan susah juo dicari. Ini yang harus kita sadari. Lahsa banyak tu nikmat Allah, kok nan susah juo nan dicari. Tapi kata-kata di sini fa akhrajna. Allah yang menggerakkan hati Fir'aun, istana megahmu tinggalkan, taman-taman indahmu tinggalkan, tempat yang kamu sukai tinggalkan, menuju tempat yang tidak disukai. Jadi kalau orang itu tidak akan diberikan oleh Allah petunjuk, dia akan berusaha mencari jalan sesat seindah-indahnya. Bukan sekedar itu saja. Kata Allah dilanjutkan, wa kunuzi wa maqamin karim, arato tinggan sadunyo. Di orang kalau kemati arato ditinggalkan. Salamu idui arato dikaja kalau kemati. Nah, kan ba kira-kira tu. Salamu idui baku ampeh mangumpuan arato. Kalau lah kemati bisa wa ina-inuan ko yolo terasoy. Dan wak cari kini ke wak tinggal. Siapa contohnya? Kok contohnya si Fir'aun. Mudah-mudahan nanti awak tak terjadi seperti itu. Nanti awak ratu ke di bawah. Ratu di awak ke di bawah. Mau patang dia agi orang zakat 50 juta. Mau cari seorang mustahik yang ini mau agak sekian lama. Orang miskin kau dibiayai duit per bulan. Kau zakat tolong urus 50 juta hilang juga keajaran. Nah, dicari yang benar-benar merasai. Ada orang punya anak yatim dua, amaknya tidak kerajo. Kita biayai duitnya sampai bulan April. Bam kau sampai bulan April. Besok bulan Mei kau banyak lo zakat. Kita biayai. Jadi seperti itu dah. Kita cari orang miskin kau. Kita sebagai pengelola zakat amil harus punya rencana yang jelas. Untuk siapa ini zakat-zakat ini. Jangan asal campak asal lagi. Kadang-kadang banyak mustahik yang lebih berhak diberi. Jadi Allah jelekan si Fir'aun yang gagah itu, si Fir'aun yang hebat itu, ketika menjelang matinya dia tinggalkan taman-taman indah. Dia tinggalkan mata air di sekitar istananya. Dia tinggalkan hartanya wa kunuzin.
wa maqamin karim, dia tinggalkan tahtanya. Dinan ado di dunia ko bapak dan ibu ketika siapapun kita akan kita tinggalkan. Nan ameh ka ditinggalkan. Nan rumah rancak, nan taman indah yang kita miliki akan ditinggalkan. Yang kita bawa apa? Hanya amal. Yang dibawa Firaun apa? Hanya kezaliman. Maka berhaklah Firaun itu nanti di dalam surah Yunus, yaitu setiap pagi, setiap sore dinyalakan neraka untuknya. Itu Firaun itu. Di Firaun itu walaupun jasadnya utuh di negara Mesir, namun dia setiap pagi, setiap sore melihat bagaimana Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyalakan neraka untuknya. Tersiksa jiwanya hari, tersiksa roh Firaun hari ini. Walaupun jasadnya utuh. Ibu bapak, kemudian dijelaskan, kadzalika wa auratsna ha bani Israil. Seperti itu cara Allah untuk mewariskan Mesir dan Palestina kepada Nabi Musa. Nah, yang dua angkangnya itu mana dulu ditumbangkan Allah. Siapa yang dua angkangnya? Bani Israel. Siapa yang akan jadi pemimpin a'immah siapa? Nabi Musa. Jadi bagi Allah seluruhnya itu gampang. Hari ini Musa dalam pandangan Israel, dalam pandangan Bani Israel, maaf, dalam pandangan Firaun tidak ada apa-apanya. Hari ini Firaun dalam pandangan orang Mesir hebat, bagi Allah itu dengan sekejap mata bisa berubah total. Dengan cara itu kata Allah, Allah mewariskan yaitu kepemimpinan kepada Nabi Musa. Apa yang terjadi? Fa'atsba'uhum musyrikin. Di situ maka Fir'aun menyusul Nabi Musa dan Bani Israel di waktu matahari terbit. Tadi malam Nabi Musa berangkat, subuhnya Fir'aun menyusul. Terjadi selisih waktu. Mengapa nanti bisa bertemu? Karena Fir'aun dengan kereta kuda, Nabi Musa dengan berjalan kaki. Bamangko batatu, Allah ingin sama-sama membuat Nabi Musa dan Fir'aun berjalan dalam laut. Kau ulang bu? Jadi disengaja itu diselesai. Hai Musa berjalan malam dulu. Hai Fir'aun kaja. Nanti di tepi laut berjalan. Pas Nabi Musa sampai di darat, Fir'aun dan mengajak ceko sedang di dalam laut. Sarikna bu. Ku awak menikmati Al-Quran bu. Tidak apa-apa. Di jam'an bertemu. Dia bertemu. Tapi tidak bisa bersinggungan. Kalau Fir'aun menyusul Nabi Musa lah sampai di Israel, tidak bagus cerita. Kalau bakaja-kaja sama-sama berangkat, tidak rancak. Maka Allah punya rencana apa? Beriringan. Yaitu fattaba'uhum. Jadi bantu orang naik jambatan, sama-sama naik jambatan. Cie di muka, cie di belakang. Pas nanka diselamatkan Allah lah sampai di ujung jambatan runtuh. Maka nanti tinggal di tengah, jatuh nala sampai di ujung. Seperti itu Allah punya rencana. Tapi kalau jambatan runtuh sabalun manyu warang, tidak bagus. Kalau laut tadi bertemu setelah ketika
Israel ketika Firaun lalu tiba tidak bagus. Di Allah membuat sesuatu peristiwa itu sangat halus, sangat bagus. Ibu bapak jemaah, maka di situ dijelaskan falamma tara al jam'an, ya Allah, maka tatkala kedua golongan tara saling melihat, Nabi Musa melihat kedatangan Firaun, Firaun melihat Nabi Musa di depannya. Kan jelas mana tuh? Sapancalian jaraknya. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Berkatalah Bani Israel, berkatalah keluarga Nabi Musa sama-sama Bani Israel, ya Musa, awak ko kadikaja nogo, kaditangko nogo, came. Batu itunya di belakang lengkap pasukannya. Awak lah gaek-gaek, bajalan lah gabi ya nyurang. Gabi aku lihat ibu. Orang gaek-gaek, kok kalau produksi jalan gabi ya namanya. Kan yang banyak produksi tinggal tu. Sebabnya laki-laki kalau banyak dibunuh. Kira-kira awak kapindah negara, apa nado dibawa walaupun tak tahu. Betul tu ibu. Orang kalau kapindah tidak perlu dibawa, kadang-kadang bawa jo, nanti cek hilang tengah jalan. Itu sifat awak. Dan tidak perlu disimpan jo, kalau terjempak sebentar lagi. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah. Jadi di situ ada kecemasan. Kecemasan itu dijawab oleh Nabi Musa nanti dengan apa? Qala, Nabi Musa berkata, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Awakku di bajalanku disuruh Allahku. Nama nyuruh awambo bajalan terima malam jo bapak-bapak Bani Israel ku Allah. InsyaAllah sabantalai Allah akan magiah jalan keluar, akan magiah hidayah. Bantu tu taunya Nabi Musa di muka laut, di belakang orang ke membunuh, tapi keyakinan kepada Allah harus boleh, harus boleh. Bakok Nabi Musa bisa mengecek bantu itu. Allah alun tahu, alun magiahkan Nabi Musa cara menyelamatkan diri alun. Jadi di situ dijelaskan sampai di tepi laut, sampai bakaja-kaja Nabi Musa alun tahu ba'a cara Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Tapi keyakinan Nabi Musa kepada Allah boleh. Kenapa? Bahasa engkau tidak usah takut akan dikejar Fir'aun. Engkau juga tidak usah takut dengan laut. Dua kecil. Jadi kita baca surat Taha ayat 1 ayat 77 santai bu. Jadi kita lihat kisah kau dalam ayat yang berbeda. Kau dalam Taha ayat 77. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tarikan fil bahri ya basa la takhafu daraka walai taksha. Hanya Allah Subhanahu wa taala nanti ketika pasukan tulah dan sungguh kami wahyukan kepada Musa untuk berjalan bersama Bani Israel, fadrib lahum tarikan, maka kami akan buat kepada Musa itu jalan di dalam laut. Jalan yang mana? Ya basa, jalan karyang. Di Nabi Musa itu berjalan di dalam laut, di dasar laut, di atas tanah,
tanah tu kariang seperti daratan. Apabila Allah mendatangkan mesin ngambil air dak dok. Apabila lo mesin pengariang dak dok. Pi Allah nyamin. Tapi kalau jalan tu becek, jalan tu berair, orang tak kau indak. Seakan-akan kau darat kariang masuk ke dalam laut tetap kariang, ndak ada membuat orang ragu. Jadi konsep Allah itu membuat orang berjalan dalam hidayah Allah, dalam ketenangan. Tapi kalau pas masuk laut masih terganang sehingga batis, atau ketika dibanam kadang-kadang air, kadang-kadang ado air, kadang-kadang indah, akan takut. Tapi pas Nabi Musa dan pasukannya masuk ke dalam laut, darat atau tanah laut itu kariang, ya basah. Beda nanti dengan orang yang baraja tarikat, baraja bajalan di air. Nah itu Nabi Musa bukan berjalan di air. Nabi Musa berjalan di dasar laut, di atas tanah tu kariang. Untuk itu kata Allah, la takhaf, ndak usah engkau takut darakan, engkau ndak akan tersusu. Walaupun Fir'aun itu dengan kereta kuda, Fir'aun di belakang lah nampak mengajak, awak di muka lah tak gopoh-gopoh jalan, Allah membuat mereka ndak bisa disusu, ndak bisa bertemu. Walaupun lah sama nampak. Diurang mengajak angok lampi habis, diurang nan kalari angok lah habis jo. Jadi kalau Pak dan Ibu mencari orang main bola, bola jatuh ke sana. Bakaja dua lawan yang berbeda. Tapi bola offset. Kenapa bola offset? Atau kenapa bola out? Ia memang tak takaja. Dalam teorinya, dalam logikanya apa? Harus dapat. Batulah nampak. Tapi Allah indah. Allah agih dulu beritahu, hai Musa, engkau tidak akan takaja. Jadi ketika ada umat Nabi Musa nancameh cakok, bahasa Nabi Musa je lewana. Kecik Nabi Musa menjawab orang nancameh cakok, kalla. Nabi Musa berkata, sekali-kali tidak. Inna ma'iya Rabbi. Allah bersama kita. Allah nak menyuruh kita. Saya din sabantalai, Allah akan manggil petunjuk, baca keluar dari masalah. Jadi kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu kalau yakin kita ke Allah, Allah agih jalan. Kita kan tidak menikmati kalimah itu. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Ini perintah Allah, jalankan, sebentar lagi petunjuk Allah akan datang. Jadi aktivitas ibadah salat itu bukan aktivitas yang berdiri sendiri, ada hubungannya dengan jalan hidup kita sendiri. Ibu bapak jemaah ini Allah, ketika kita cari ayat demi ayat di dalam tu nampak mana. Jadi kata Allah, wala taksha, ndak usah lo engkau hai Musa dan kaum Israel takut kata banam di dalam laut, walaupun di depanmu laut, walaupun di belakangmu tentara Fir'aun, engkau ndak usah takut dengan laut. Kini kau bertanya lo, orang darek biasanya takut di laut, orang di tepi laut takut di gunung. Cililah. Kalau kita celiak orang Sungai Pua, nama nang ketujuh di nyopai naik Gunung Merapi atau pai ke Pantai Cerocok, ketujuhnya pai Pantai Cerocok. Orang Pantai Cerocok, nama nang ketujuh di naik Gunung Merapi pada Pantai Cerocok, ketujuhnya naik Pantai. Kini kau Nabi Musa itu hidup di daratan, maka otomatis dia takut akan laut. Tapi orang nan payah kacak-kacak di tepi pantai, lama sebenarnya berenang-renang di laut itu. Bara hebatnya kita menikmati ayat kau. Wahai Musa, engkau biasa di darat, engkau takut laut? Iya, tidak usah takut. Baiklah ke pantai Padang tu anak-anak Purwis tu, anak-anak Muaro, kadang-kadang anak-anak SD lama aslinya merenang ke tengah-tengah. Cuba awak kau pikir banyak.
Nah, kekhawatiran itu dijelaskan oleh Allah. Tidak usah takut engkau menghadapi laut, walaupun itu laut merah. Laut merah, laut laweh. Ya Bu, di siko tergabung kata-kata khauf dan taksya. Khauf itu biasanya terhadap alam, khasyah itu terhadap kemahaagungan Allah. Alam nampak di belakang iko tentara Firaun. Kok alam kok? Anan khasyah nanti laut iko ba'a caro Allah membuat bisa jadi jalan. Di dua kalimat kalau diterjemahkan, khauf itu takut, khasyah itu takut. Tapi ketika kita mengenal kata-kata khauf itu biasanya yang kita takuti alam. Ketika kita mengenal khasyah, yang kita takuti Allah karena kemahaagungannya. Maka yang lebih banyak mengampuni dosa, menambah pahala adalah khasyah. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabirnya Allah. Orang yang takut karena keagungan Allah bisa berbuat dosa walaupun dalam kondisi manusia tidak ada yang menampak, dia tidak jadi berbuat dosa, maka Allah mengampuni dosanya dan memberikan kepadanya pahala yang besar. Khasyah. Dulu khasyah lah kita bahas. Ibu bapak jemaah Allah. Kemudian dijelaskan oleh Allah dalam surat Taha tadi, fattaba'ahum fir'aunu bijunudihi faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum. Dijelaskan di situ Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, lalu mereka ditutup oleh laut yang menenggelamkan mereka. Di bakaja-kaja tu indah di darat saja sampai ke dasar laut. Katiko Nabi Musa lah balik ke dasar tanah nan sawananyo, yaitu tanah Arab. Katiko tu Fir'aun dan tentaranya masih di dasar laut. Aiye batapua balik, aiye basuo balik, aiye batamu balik. Kita lihat ibu dan bapak surah Asy-Syu'ara. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu summa aqraqnal akharin. Kemudian kami tenggelamkan orang yang di belakang. Jadi sianan mati Fir'aun dan kelompoknya. Siapa yang selamat? Orang yang di depan. Siapa yang di depan? Nabi Musa dan Bani Israel. Padua cako mengaja otomatis mati tidak bersamaan, tapi mati yang di belakang. Apa kata Allah? Inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Peristiwa matinya Israel dan tentaranya di Laut Merah itu, matinya Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Namun kata Allah, sebagian besar manusia tidak beriman. Sebagian besar. Ayat itu tidak dijadikan oleh manusia untuk menambah keyakinan kepada Allah. Mereka menganggap peristiwa Fir'aun itu peristiwa yang biasa saja. Pertanyaan yang kita ajukan di awal pengajian tadi, mengapa tentara itu mau berkumpul? Kenapa? Karena Allah menakdirkan takdir mereka sama-sama mati di dalam laut. Nanti kita contohkan, pernah pesawat terbang jatuh mati sepesawat. Ada orang nan tertinggal, ada orang nan ingin barangkek capek. Kenapa? Nyo tertinggal karena ajalnya ndak di situ. Kenapa inyo ndak bisa berangkek tapi dek para lubana berangkek membana-bana ke maskapai. Aduh sampai duduk kosong cek masuk dengan harga tiket yang mahal. Kenapa? Karena ajalnya di situ.
Bau sahu bana membeli tiket mahal untuk mati. Menyasal lo ndak naik batu dek terlambat. Padahal itu takdir. Seperti itu takdir. Jadi kok tinggal je pesawat besok jangan cameh bana. Itu takdir. Nah, itu takdir. Kau nak lah panik anak kan nikah. Pajar ke bantu tu ku pesawat ku lah jalih. Pesawat lu merangkik ambon. Ada hikmahnya berajaran. Kadang-kadang jangan gagal kadang lu tinde ambon nak berencana tapi dek tekaja-kaja pai kabim adojo tiket cie dapik dia mau urang lah siap petang dak dapik. Pas ketika mau pai ado orang main cancel satu tiketnya. Ambo dapik. Jangan-jangan itu kematian bapak. Hati-hati itu. Jangan kadang-kadang nanti. Kan banyak tu. Bako bisa yo ada orang nak jadi berangkit seorang dapat itu ambo. Rupanya ndak jadi berangkitnya kemati wak kemati. Hati-hati itu. Jangan kadang hati dulu. Kadang-kadang membaca doa kena naik pesawat lupa lo tu kadang. Banyak. Waktu dek kadang hati. Harusnya ndak bisa berangkit, kini bisa berangkit. Kadang hati. Lupa rupanya calai tiba di tengah lawik biko mati. Hati-hati. Dia awak acok disibukkan oleh urusan dunia lupa awak ju Allah. Lupa awak ju Allah. Tapi ketika pesawat terakhir berapa banyak tu si anu tertahan di tol karena tol macet. Rupanya nyono Allah nyono ndak mati. Sama-sama menuju Bangka Belitung. Nan ndak mati dalambe nan mati naik seperti itu. Nah, untuk itu dijalekan kita lihat balik yaitu surah Taha tadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala kemudian wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Oh bukan, dalam surah Al-Qasas. Kami jadikan si Fir'aun itu orang yang mengajak manusia ke dalam neraka. Di kepemimpinan Fir'aun itu kepemimpinan yang mengajak orang ke dalam neraka Allah. Jale datang. Kemudian wa yaumal qiyamati la yunsarun. Di hari kiamat nanti Firaun tidak akan ditolong. Sudahlah di dunia mati dalam kondisi hina, walaupun menjalang mati dia bangga-bangga dengan kekuasaannya, di hari kiamat la yunsarun. Akan terjadi, kiamat akan terjadi, tapi nanti Firaun tidak akan ditolong. Walaupunlah mati dalam kondisi menghinakan. Kita baca hari Jumat pagi. Wala nudhiqannahum azabal adna dunal minal azabil adna dunal azabil akbar. Jadi walaupun azab yang mati dengan hina di dunia kini mereka terimanya Allah, besok di akhirat tidak akan meringankan azab yang sangat kekal, yang sangat berat. Jadi Allah ingatkan, karaju nambantu eko di dunia engkau mati dalam kondisi hina, di hari kiamat besok hai Fir'aun laknatullah engkau tidak akan ditolongnya Allah. Dibaca iko oleh umat Nabi Musa, dibaca iko oleh umat Nabi Muhammad, maka umat Nabi Muhammad kok sempat diagi Allah jabatan sebagai pemimpin, elok-elok salah. Elok-elok salah. Dia macam-macamnya lain. Kenapa? Karena Allah hanya akan memberikan naungan kepada pemimpin yang adil. Dalam hadis, Allah akan memberikan naungan kepada pemimpin yang adil. Al-Imamul Adil. Ketika itu la zillun illa zilallah. Tidak ada penaungan kecuali naungan dari Allah. Jadi nyawa Fir'aun kan berdosa, kalau ditabuhi dosanya di dalam merah lah mati, alun lainnya Allah. Masih ada azab yang besar yang menunggu. Kita lihat Fir'aun itu yang sabana-bana berkuasa hanya sekitar kurang dari 1 abad. Kini bisa masuk neraka bara abad. Di dalam dalam surah An-Naba dijelaskan labisina fiha ahqaba.
Mereka tinggal di dalam neraka itu berabad-abad. Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan Ahqabah itu 70 tahun kali 2 baleh bulan kali 30 hari kali 1000 tahun, bara juta tahunnya dalam neraka ndak banyak do. 25 juta tahun, 200 tahun sekitunya. 25 juta 200 tahun segitu lamanya dalam nerakanya. Kalau satu penafsiran. Kalau 70. Ada yang menafsirkan 80, ada yang menafsirkan 60. Jadi 100 tahun kejam ditebus dengan dosa dengan dalam neraka 25 juta tahun dan seimbang. Inilah yang pelajaran-pelajaran bagi kita tuh. Jadi mentadaburi ayat yang mengingatkan orang akan kemaha-agungan Allah, akan kemaha perkasaan Allah. Bara sanang hai Pak Firaun 100 tahun. Bayo bana engkau mazhab Bani Israel, iyo bangga engkau saat itu bangga. Kini bara engkau lama dalam neraka 25 juta tahun. Hebatkah engkau hai Firaun? Untuk itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan apa? Wattaba'athum fi hazihi dunya la'nah. Kami hukum Fir'aun dan bala tentaranya dan kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia, dan hari kiamat dia termasuk orang-orang yang dijauhkan. Di dunia dia mati dalam kondisi dilaknat. Di akhirat nanti Fir'aun tidak dapat rahmat. Tidak dapat rahmat. Sementara surga itu seluas langit dan bumi. Andai kata Fir'aun itu taat kepada Allah, maka istananya yang satu mungkin diganti oleh Allah dengan 4 istana. Tapi karena dia laknat, maka dia mati dalam kondisi zalim. Nah, Ibu Bapak, kemudian dalam ayat lain kita baca dalam surat Yunus, yaitu dalam surat Yunus ayat yang ke-90 dijelaskan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atsba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyaw wa adwa. Kami mungkinkan, jadi tidak mungkin masuk laut, Allah wajawazna, kami memungkinkan Bani Israel masuk laut. Bantuan nanti ketika dipukul oleh Nabi Musa laut tadi berubah menjadi daratan, dan nanti ada gunung-gunung Taudil Azim. Jadi kan seperti udara laut, udara darat, iko jalan di siko gunung, padahal gunung itu dari air. Berarti Bani Israel itu lewat seperti di sela-sela antara gunung aja gunung. Bantu awak antara Merapi dan Singgalang, Lemersing, lembah Merapi Singgalang. Bantu itu dalam laut. Contoh. Bikut batanyolo Nabi Musa, ya Musa, nah lain mano? Kau tidak nampak awak senang selamat dibuka oleh Allah gunung-gunung yang bentuk gunung tadi dijadikan transparan. Oh, nampak sebelah situ, sebelah kacau nampak. Itu satu, sebelah situ, sebelah kacau nampak. Begitu hebatnya Allah. Jadi dirubah laut itu jadi gunung. Air cakap dirubah jadi gunung oleh Allah. Maka indah ado rasa takut lah, indah ado rasa camel lah. Jadi Ibu Bapak, dari siku baru kita tarasu abananan ado di hati Fir'aun baghyan dangki wa udwa memusuhi. Ikulah pokok pangka orang tak selamat di dunia kau. Banyaknya dangki, banyaknya permusuhan. Hatta iza adrakahu gharqu, sampai dia itu di dalam laut itu dia ditenggelamkan. Qala, dia berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat
bi banu Israel wa ana minal muslimin. Jadi mati langsung indah pailo dulu terapuang locah. Nan si Firaun ko terapuang locah. Ketika terapuang tu baru tobat. Tapi roh lah diugargir. Roh lah ditaraki, tobatnya dia terima. Membaca syahadatnya iyo, tapi lah terlambat. Tapi dua kesimpulan kalau kau tobat tu jangan tunggu mati dulu. Atau jangan tunggu masuk ruang ICU dulu. Kalau kau sedekah tu jangan tunggu hampir mati dulu. Kini-kinilah sedekah. Kini-kinilah tobat. Kalau kau ibadah tu ketika badan sehat. Jadi kisah Bani Israel yaitu bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Kisah selanjutnya lebih hebat lagi. Lah selama itu lah serancak tu kisah namun ubat Nabi Musa tu karengkang bana. Tu jadi kita sebentar lagi akan mencari bagaimana parasayan Nabi Musa jo umatnya lagi. Kalau selama bagaimana parasayan Nabi Musa menghadapi Firaun. Kini balo parasayan Nabi Musa menghadapi umatnya sendiri. Jadi lah salamai dari mulut harimau rupanya ditunggu lo oleh mulut biayo nyurang. Reda ada maaf subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.